Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu Titing Winarti. Ibu salah satu pengajar matematika di SMP Negeri 2 Kadungora. Ini foto ibu dengan anak ibu, biar tidak terlihat seperti gadis. Baik, ibu akan menjelaskan tentang cara belajar efektif. Kira-kira apa ya cara belajar efektif itu? Sebelumnya ada pretest dulu. 1. Apa itu pengertian cara belajar efektif? 2. Sebutkan cara-cara belajar efektif yang kalian ketahui. Silahkan tulis di buku catatan kalian ya. Nah, belajar efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil, dan proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu kualitas yang lebih baik, serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hasil dari pembelajaran itu akan dapat menghasilkan sumber daya yang unggul. Intinya adalah keberhasilan kalian saat kalian telah mempelajari materi pelajaran, sehingga dapat menghasilkan hasil yang maksimal. Nah, di sini ada tips-tips belajar yang baik dan benar. 1. Niat dan mohon bimbingannya. Innamal amalu binniyat. Jadi segala sesuatu itu diawali dengan niat. Niatnya yang baik, insya Allah hasilnya pun akan baik. Jangan lupa berdoa sebelum belajar. Yang kedua, belajar berkelompok. Nah, di sini kalian bisa belajar dengan tetangga yang dekat gitu ya. Yang misalnya dari 7A dengan 7B berdekatan, itu boleh belajar kelompok. Kemudian di sana juga belajarnya jangan main-main, tapi intinya untuk belajar. Dan kalau bisa belajar dengan teman yang pandai ya, biar ikut pandai juga. Yang ketiga, rajin membuat catatan intisari pembelajaran. Nah, ibu juga di sini sangat suka membuat catatan, jadi rangkuman gitu, karena beda ya antara catatan kita dengan buku, lebih mengerti kalau yang kita. Yang keempat, membuat perencanaan yang baik. Jadi ada target, terus membuat jadwal belajar. Targetnya itu kita mau belajar apa nih, terus pencapaiannya seperti apa. Kemudian dijadwal tiap harinya itu jam berapa sampai jam berapa aku harus belajar nih, dan dijadwal gitu per harinya. Yang kelima, disiplin dalam belajar. Kalau memang sudah waktunya belajar ya belajar, jangan sampai dipakai untuk main. Yang keenam, menjadi aktif, bertanya dan ditanya. Sebenarnya ketika kamu bertanya, justru itu lebih baik ya ke kamunya. Nah, ini bertanyanya bisa kepada guru, ke teman, ke orang tua. Bertanya itu akan lebih ingat jawabannya. Juga kalau misalkan memberikan jawaban kepada orang lain, itu juga lebih baik ke kitanya. Yang ketujuh, belajar dengan serius dan tekun. Kalau memang sudah saatnya belajar, berarti jangan dengan menggunakan sambil nonton TV atau sambil main game ya. Yang kedelapan, hindari belajar berlebihan, seperti halnya besok mau ulangan, malam itu kita begadang sampai jam 2 subuh misalkan untuk menghafalin. Nah, itu nggak benar ya, hasilnya nggak maksimal. Yang kesembilan, jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian. Nah, sekarang juga baik ulangan atau ujian juga harus jujur dengan kemampuan sendiri, hasil kita sendiri. Kalau sekarang pengumpulan tugas juga sama nih, tugasnya jangan mentang-mentang kita nggak lihat, para guru nggak lihat, malah dikerjain orang lain, nggak boleh ya. Yang 10, banyak berlatih pelajaran yang sulit. Ukur kemampuan kita. Kalau kita nggak rasa belum bisa, ya ayo terus latihan, insya Allah pasti nantinya juga bisa. Nah, sekarang ada post test ya. Terakhir, jelaskan pengertian belajar efektif. Yang kedua, sebutkan tips-tips belajar yang efektif, yang baik, yang benar. Yang ketiga, buatlah jadwal rencana belajar harian kalian. Misal dari jam berapa sampai jam berapa, Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Sabtu ya. Nah, di buku catatan nanti dikumpulkan ke wali kelasnya. Ayo semangat, pasti kalian bisa. Tetap jaga kesehatan juga ya. Mungkin sekian dari ibu, terima kasih atas perhatiannya. Tetap menjaga kesehatan, tetap protokol kesehatan yang diterapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.